Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada saat ini kita kembali kepada pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pada tugas yang kelima, di mana tugas yang kelima kita membuat satu penugasan, kemudian peserta mengerjakan tugas, kemudian pendidik mengevaluasi hasil tugas, kemudian peserta melihat nilainya. Nah, untuk melakukan keempat hal ini, kita akan masuk ke Google Classroom kita. Oke, kemudian kita buat tugas kelas. Kemudian kita klik buat, kita klik tugas, kemudian kita klik di sini judulnya soal pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini setelah kita mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan, siswa kami silahkan mengerjakan soal pada link berikut ini. Nah, kita masuk ke drive kita. Kebetulan pada drive ada soal yang sudah saya siapkan. Ini. Nah, ini kita klik. Kemudian dapatkan link yang bisa dibagi. Kemudian salin link. Selesai. Kita kembali ke tugas kita. Kemudian kita pastekan. Nah, ini. Kemudian di bawah ini kita buat silahkan silakan upload dan kirimkan tugasmu pada laporan tugas pada link di bawah ini. Jadi kita tambahkan link di sini. Kemudian kita dapatkan link dari drive kita pada Google Form kita. Nah, ini kita klik. Kemudian dapatkan link yang dibagi, kemudian salin, kemudian selesai. Kembali kita ke tugas, kita copy, pastekan, tambahkan link. Nah, nih. Jadi nanti anak-anak atau siswa akan melaporkan tugasnya di sini. Bisa kita buka. Nah, ini dia. Jadi nanti dia akan upload filenya di sini.
Kemudian kita kembali dulu ke classroom kita, ke tertutup tadi. Ini tugas, ini bisa kita edit. Nah, ini udah edit tugas. Nah, ini dia tadi. Kemudian jadi anak-anak nanti akan mengupload tugasnya di sini. Kemudian di sini poinnya 100, ini ke semua siswa. Kemudian tenggat waktunya bisa kita buat di sini, misalnya batas waktu mengerjakannya misalnya sampai tanggal 7, kemudian sampai jam 12.00. Topiknya bisa kita buat topik pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian rubriknya tidak usah. Kemudian ini selanjutnya karena sudah selesai, kemudian ini akan kita tugaskan. Siswa akan segera melihat tugasnya di aliran mereka atau di classroom mereka. Oke. Nah, untuk melihatnya, boleh kita masuk ke salah satu siswa yang punya tugas kelas, ya. Ini ke salah satu siswa. Ini tugasnya, kita lihat tugas kelasnya. Nah, ini dia sudah masuk. Nah, ini kita masuk sebagai siswa. Nah, jadi ini atas nama barait1980@gmail.com. Nah, ini sudah masuk laporan tugasnya dan sudah bisa kita buka tugasnya di sini tadi. Ini dia soalnya, ini juga bisa kita buka. Nah, untuk mengupload tugasnya ini bisa dibuka. Nah, ini dia. Sudah nampak tugasnya. Kemudian kita akan menjawabnya, atau Barait Tampu Bolon atau atas nama email 1980 barait1980@gmail.com akan membuat tugasnya atau melaporkan tugasnya. Barait Tampu. Kita ulang dulu atas nama, ini namanya Barait Tampu. Barait Tampu. Kemudian di sini kelas 12 Nia 2. Nah, kita akan menjawabnya dengan mengupload file. Ini tambahkan file. Ini kita ambil dari, pilih dari perangkat. Ini ada jawabannya. Kita open, kita upload. Oke. Nah, ini dia.
Sudah nampak? Nah, ini dia materinya, jawabannya. Kemudian ini kita kirimkan. Nah, kita kirimkan. Kemudian kita lihat tugas. Oke, kita lihat tugas. Kemudian kita lihat apakah dia sudah nilai. Nah, ini dia. Ini sudah masuk tadi. Ini sudah masuk. Bisa kita lihat kirimannya. Oke. Oke, ini dia. Barai Tampu sudah mengirimkan tugasnya tadi. Dan ini bisa kita lihat atau kita buat nilainya. Misalnya karena yang pertama kita buat nilainya 98. Oke. Kemudian sudah ada lagi ini Daslia. Nah, kalau dia belum kita kirimkan atau belum kita kembalikan, maka ini berupa draft. Nah, ini juga Daslia karena dia yang kedua kita buat nilainya 96. Kemudian si Helma ini kita buat 95. Sudah 3 orang yang mengerjakan, yang mengirimkan. Kita tunggu. Nah, seandainya ini kita kembalikan. Nah, ini dia. Ada pilihan di sini. Nah, di sini sudah nampak 3 orang yang mengirimkan tugasnya. Ini dia. Barai Tampu, Helma Nenggolan, Yeni Jega. Nah, ini belum juga kita buat nilainya. Kita buat misalnya 94. Kemudian lihat sudah ada 3 orang. Helma, Daslia, masih 3 orang yang mengirimkannya. Nah, kalau ini kita kembalikan, contohnya ini kita kembalikan. Ini boleh juga. Ini ada komentar kita buat di sini. Nah, ini kita kembalikan. Kemudian nah, ini nampak dia kalau sudah kita kembalikan, ini nampak dia seperti ini. Ya.
Baru ini juga kita kembalikan. Kemudian si Helma juga kita kembalikan. Nah, ini Tiur juga kita kasih nilainya 93. Kita kembalikan. Oke. Sudah ada berapa orang? Oh, ini belum lengkap, gak usah kita kembalikan. 1, 2, 3, 4. Masih 4 orang. Kita tunggu lagi. Nah, ini juga boleh kita kembalikan. Nah, kalau dia belum lengkap, ternyata seperti ini jawabannya. Belum diserahkan, ya. Jadi, masih kita tunggu. Masih 1, 2, 3, 4. Masih 4 orang yang masih menyerahkan tugasnya. Kita tunggu 1 orang lagi ya. Nah, ini dia. Kita buat ini karena dia yang terakhir, kita buat 90. Langsung juga kita kembalikan. Nah. Oke, coba kita lihat si siswa. Dia sebagai siswa Barai tadi. Tugas kelas dinilai. Ini sudah dinilai, sudah ada dibuat di sini. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian boleh kita buat di sini komentarnya karena sudah dinilai. Bisa kita buat di sini. Nah, di sini bisa dia lihat nilainya yaitu 98. Nah, bisa buat di sini karena kita sudah membuat nilainya. Boleh kita tulis di sini, terima kasih Bu sudah diperiksa tugas saya. Nah, ini bisa seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kelas kita, nah,
Nah, jadi sudah nampak dia di sini yang sudah mengirimkan nilainya, rata-ratanya juga dapat di sini. Semuanya nilainya nampak di sini. Oke, nampak dia di sini yang menyerahkan ada 5 orang. Yang kita kembalikan nilainya ada 6 orang, tetapi yang memberikan 5 karena tadi dia tidak lengkap. Jadi kita tetap kembalikan nilainya, tapi ada pemberitahuan tadi di situ tidak lengkap atau tidak diserahkan. Jadi yang memberikan 5. Jadi sudah nampak dia nilai dari beberapa orang yang sudah mengerjakan, dan tadi sudah kita tunjukkan mereka langsung bisa melihat nilainya saat kita sudah mengembalikan. Demikianlah bagaimana kita mengupload tugas, memberikan penugasan kepada peserta didik, kemudian bagaimana cara kita memberikan nilai, dan bagaimana cara kita melihat kiriman, dan bagaimana kita mengembalikan nilai siswa, dan siswa juga langsung bisa melihat nilai dari hasil evaluasi kita atas tugas mereka. Demikianlah tutorial kita pada Google Classroom, yaitu membuat penugasan kepada peserta didik, mengevaluasi, dan membalikan nilai atau hasil evaluasi kepada siswa. Demikian tutorial kita saat ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.